Halo, Assalamualaikum. Berjumpa lagi dengan saya, Meti Faroka, di channel Metimed. Mari belajar matematika. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe dan klik tanda lonceng, like, komen, dan share. Terima kasih. Baiklah, pada kesempatan ini kita akan mempelajari tentang skala, yaitu pada bagian pertama. Yuk kita belajar skala. Adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan ini adalah peserta didik dapat menentukan skala, menghitung jarak sebenarnya pada peta atau denah, menghitung jarak pada peta, dan menyelesaikan soal latihan. Oke, pernahkah adik-adik memperhatikan peta? Misalkan, pada suatu peta tertuliskan skala 1/2 juta. Lalu, apa artinya? Oke, skala 1/2 juta artinya adalah 1 cm pada peta mewakili 2 juta cm pada jarak sebenarnya. Dapatkah kamu menjelaskan apa artinya skala 1/500.000? 1 cm pada peta mewakili 500.000 cm pada jarak atau ukuran sebenarnya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah, sekarang kita akan mempelajari rumus-rumusnya. Tapi sebelum itu, mari kita kenali dulu istilahnya. S untuk skala, JP untuk jarak pada peta, dan JS untuk jarak sebenarnya. Untuk menentukan rumus, kita akan memperkenalkan dengan cara menggunakan segitiga. Kita bagi segitiga ini menjadi 3 bagian seperti pada gambar. Bagian atas kita tuliskan JP, di sebelah kiri bawah kita tuliskan S, dan di sebelah kanan bawah kita tuliskan JS. Nah, untuk menentukan skala, kita tinggal menentukan rumusnya sebagai berikut. Karena JP ada di bagian atas dan JS bagian bawah, artinya untuk rumus skala itu adalah S sama dengan JP per S. Oke, jadi atas dibagi bawah, seperti itu ya. Maka kita mendapatkan rumus yang pertama, rumus skala, yaitu jarak pada peta per jarak sebenarnya. Baiklah, sekarang kita akan memperhatikan situasi berikut. Sebuah peta dibuat sehingga jarak 6 cm mewakili jarak 18 km. Tentukan skalanya. Untuk menyelesaikannya, kita lakukan langkah-langkah berikut. Kita tuliskan informasi yang diketahui dari soal. Dari soal kita mengetahui bahwa jarak pada peta atau kita tulis JP sama dengan 6 cm. Jarak sebenarnya sama dengan JS sama dengan 18 km. Nah, karena di sini satuannya berbeda, maka kita harus menyamakan satuannya. Caranya yaitu kita ubah kilometer ke sentimeter. Dan untuk mempermudah, di sini saya membuatkan tangga satuan. Oke, kita tuliskan kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, dan sentimeter. Nah, kita tinggal hitung dari kilometer ke sentimeter itu turunnya berapa langkah. 1, 2, 3, 4, 5. Karena turunnya 5 langkah, maka 18 dikali 100.000. Hasilnya adalah 1.800.000 cm. Nah, apabila satuannya sudah sama, maka kita dapat lanjut ke langkah berikutnya. Jadi, catatannya adalah untuk menyelesaikan skala, kita harus sangat memperhatikan satuan. Satuannya harus sama. Baiklah, kita akan ke langkah berikutnya. Misalkan di sini
ditanyakannya kita tulis skalanya berapa. Dan untuk menjawabnya kita akan menggunakan rumus pada segitiga tadi. Oke, bagian atas kita sudah tahu ini ditulis CP, kemudian bagian bawahnya ditulis S dan JS. Karena tadi yang ditanyakan adalah skala, maka rumusnya adalah S sama dengan atas dibagi bawah atau JP per JS. Oke. Sekarang kita tuliskan kembali rumusnya. S sama dengan JP per JS. Atau jarak pada peta per jarak sebenarnya. Jarak pada peta itu adalah 6 cm. Kita tuliskan 6 per jarak sebenarnya yang sudah diubah ke satuan yang sama, yaitu 1.800.000. Kalau sudah seperti ini, kita tinggal menyederhanakannya. Caranya kita bagi pembilang dan penyebut oleh bilangan yang sama, atau lebih mudah kita bagi dengan FVB-nya, yaitu 6. 6 dibagi 6 mendapatkan 1, dan 1.800.000 dibagi 6 menjadi 300.000. Kesimpulannya, jadi skala pada peta adalah 1 berbanding 300.000. Mudah-mudahan bisa difahami ya. Catatan yang kedua, untuk menentukan skala yaitu setelah satuannya sama, kita tinggal memasukkannya ke rumus dan lakukan penyederhanaan. Oke, jadi sederhanakan saja ya. Nah, sekarang kita akan ke rumus berikutnya. Bagaimana kalau yang ditanyakan itu adalah jarak sebenarnya? Kita ingat kembali istilahnya ya. S untuk skala, JP untuk jarak sebenarnya, dan JS untuk jarak, maksud saya JP untuk jarak pada peta dan JS untuk jarak sebenarnya. Nah, untuk menghitungnya atau untuk menentukan rumusnya, kita gunakan segitiga seperti tadi. Bagian atas itu adalah JP, kemudian bagian bawahnya adalah S dan JS. Karena sekarang yang ditanyakan adalah JS, maka JS sama dengan atas dibagi bawah. Artinya JP per S ya. Nah, kesimpulannya kita sekarang sudah mendapatkan rumus yang kedua, yaitu jarak sebenarnya sama dengan jarak pada peta per skala. Oke, sekarang kita ke rumus berikutnya. Bagaimana kalau yang ditanyakannya adalah jarak pada peta? Kita ingat kembali istilahnya ya. S adalah untuk skala, JP untuk jarak pada peta, dan JS untuk jarak sebenarnya. Kita gunakan kembali segitiga yang tadi, dan kita tuliskan JP, S, dan JS di posisinya. Karena sekarang kita mencari JP, maka rumus JP itu adalah S dan JS. Permasalahannya dibagi atau dikali. Karena S dan JS ini sejajar, artinya dia tidak dibagi, tetapi dikali. Maka kita dapatkan rumus JP adalah S atau skala dikali jarak sebenarnya. Oke, seperti itu ya. Jadi sekarang kita mendapatkan rumus yang ketiga, yaitu jarak pada peta adalah skala dikali jarak sebenarnya. Mudah-mudahan bisa difahami ya. Baiklah, kita akan membahas lebih lanjut bagaimana cara menentukan jarak pada peta dan jarak sebenarnya dengan menggunakan rumus-rumus tadi, insya Allah pada video pembelajaran berikutnya. Mudah-mudahan materi pada kali ini bisa difahami ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai berjumpa lagi.